3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertemu kembali di kegiatan kita P2K2 ya Bu ya, yang setiap bulannya kita laksanakan. Sebelumnya saya sapa ibu-ibu semua. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas tentang modul perlindungan anak ya Bu ya. Iya, Bu. Di modul ini nanti terbagi menjadi 2 sesi, yaitu upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Yang kedua, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Seperti biasa, masih ada yang ingat modul yang kita bahas pada bulan lalu, Bu? Ada Bu. Ya, Ibu apa nih ya? Ibu saya Bu. Ya, silakan Ibu. Jadi kalau pada pertemuan kemarin kita Bu membahas terkait kesehatan dan gizi Bu. Artinya pentingnya gizi untuk ibu hamil juga dibahas. Bagus Ibu. Jadi sudah dipraktekkan ya Bu asupan gizinya di rumah? Sudah Bu. Iya. Supaya anak-anak itu tadi jadi cerdas, pintar dan sehat ya kan Bu? Iya Bu. Nah, kita lanjut modul kali ini tentang perlindungan anak. Yang kita bahas adalah sesi penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Bukunya sudah Ibu bagi ya tadi ya. Iya Bu. Coba kita pelajari. Ada kisah yang mau kita baca pada modul ini. Ibu buka dulu halaman 33. Pak Ibu ya. Iya Bu. Siapa nih yang mau baca duluan ini? Saya Bu, boleh? Ya, silakan Ibu. Penelantaran, kisah Tasripin mabuk, kacamata saya tinggal. Oh iya, nggak apa-apa, Bocah Bu. 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin umur 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik-adik. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makanan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat, mengaji di musola depan rumahnya. Udah Bu. Iya, terima kasih Ibu yang sudah membacakan kisah yang tentang penelantaran itu. Kisahnya Tasripin ya, yang sudah ditinggal orang tuanya ya kan Bu. Dari cerita yang Ibu baca tadi, ada yang dengar tadi ibu-ibu yang lain ya? Ada Bu. Apa sih yang apa saja sih pekerjaan yang dilakukan Tasripin itu? Apakah sesuai dengan anak seusia dia? Sesuai dengan kisah Ibu tadi? Tidak Bu. Tidak sesuai atau gimana? Coba saya tanya langsung. Siapa yang mau nih saya tanya langsung atau saya tunjuk langsung nih ibu-ibunya? Ibu, ya Ibu Lili ya?
Oh iya Bu. Ya silakan Ibu, coba saya apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya Bu? Dalam kisah yang kita dengarkan tadi yang dibacakan Ibu yang tadi. Kalau di sini kan Bu, si Tasripin ini Bu meski pergi ke sawah Bu untuk menghidupi adik-adiknya, untuk mencari uang. Dan dia pergi ke sawah itu Bu pagi. Nah, sementara kan kalau pagi itu seharusnya anak-anak itu pergi ke sekolah ya Bu. Iya. Nah, seperti itu. Ya, ada Ibu yang lain yang tahu? Kalau menurut saya dari cerita itu kayaknya si Tasripin ini Bu tua sebelum waktunya Bu. Artinya dia sudah mengerjakan pekerjaan orang-orang dewasa. Seharusnya kan dia anak seusia dia belajar ya Bu ya. Belajar kemudian juga bermain begitu Bu. Tapi di usia yang baru muda ini dia sudah bisa melakukan banyak hal. Bagus Ibu. Itu juga termasuk tujuan kisah tadi. Coba Bu, pinjam spidolnya Bu. Spidolnya. Oh iya Bu, maaf. Jadi Ibu, tadi kan saya coba tanyakan pekerjaannya Tasripin itu untuk menghidupi anaknya itu apa aja. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan anak-anaknya? Kalau menurut Ibu dari kisah yang tadi. Ada nggak? Macam mana Bu? Dari kisah tadi, seandainya pekerjaan itu tadi dilakukan oleh ayahnya atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya, itu apa yang seharusnya dilakukan untuk keluarganya Tasripin tadi? Bekerja lah Bu. Membantu ya Bu Iya, ya, Bu. membantu Tasripin ya kan? Tidak hanya semata-mata ayahnya membiarkan anak-anaknya terlantar ya kan Bu. Pekerjaannya tidak sesuai dengan usianya ya kan Bu. Nah, mungkin itu harus Ibu pahami. Kemudian juga Bu, perlu kita tekankan di kisah ini tadi, orang tua itu berkewajiban bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan dasar anak. Apa aja itu? Nah, itu termasuk juga kasih sayang, perhatian. Itu juga harus dinikmati oleh anak. Hak-hak anak juga ada ya Bu ya. Bisa kita lihat di buku pintarnya halaman 35. Coba Ibu lihat lagi. Modul itu ya Bu. Buku pintar Ibu. Udah? Iya Bu. Apa sih maksud penelantaran itu? Nah, di situ ada penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Itu juga kita termasuk penelantaran, sama juga dengan kisah Tasripin. Jadi tidak patut dicontoh ya Bu ya. Iya Bu. Karena itu melanggar undang-undang. Oh ada pasalnya ya Bu? Iya. Berarti? Kalau di kehidupan kita sehari-hari apa coba Ibu? Berikan dulu contoh dulu. Dalam kehidupan Ibu sehari-hari, apa sih contoh penelantaran anak itu? Ada yang tahu Ibu? Contohnya saja. Saya Bu, Iya, silakan Ibu. tidak memberikan makan kepada anaknya Bu, Iya. sehingga anaknya lapar. Iya, bagus Ibu. Di rumah kadang ya kan Bu, bagus untuk Ibu Lili. Ada lagi Bu yang tahu? Contohnya Bu, saya hamil tapi saya tidak mau imunisasi Bu ke posyandu. Iya, itu juga termasuk penelantaran karena anak kan mempunyai hak untuk hidup sehat. Iya. Nah, apabila tidak Ibu bawa ke imunisasi, berarti Ibu termasuk menelantarkan anak. Nah, itu kan hak untuk anak ya kan Bu. Ada lagi yang tahu contoh-contohnya Bu? Contohnya kan anak sering bercerita begitu Bu. Ma, saya di sekolah begini-begini. Tapi ibunya tidak mau mendengarkan cakap anaknya Bu. Jadi sikap kita sebagai orang tua menjadi pendengar yang baik. Jadi kesimpulan kisah Tasripin, kita sebagai orang tua jangan pernah melanggar hak-hak anak ya Bu ya. Karena setiap warga negara mempunyai hak untuk hidup dan di kehidupannya. Nah, jadi jangan pernah menelantarkan
baik itu secara fisik ya Bu, membiarkan anak menjerit juga termasuk menjerit. Ibu main Facebook aja ya Bu ya, kehidupan sehari-hari itu Bu, bisa di Main TikTok termasuk ya, Bu, iya ya? termasuk TikTok. Iya, ini Bu, Kayak sering. tetanggaku. Oh iya, bukan Ibu. Oh Bukan. iya, itulah Bu contoh yang tidak baik. Iya, Bu. Jangan dicontoh ya Bu ya. Jadi mungkin ini saja pertemuan kita kali ini. Apa yang tidak baik dari contoh penelantaran tadi jangan pernah dibuat di rumah ya Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, karena itu juga mengganggu masa depan anak kita, Oh. terganggu secara fisik dan psikologinya. Demikian saja pertemuan kita kali ini, dan pertemuan ini nanti akan menjadi ilmu bagi ibu-ibu nanti, supaya kita tidak termasuk orang yang menelantarkan anak. Demikian saja pertemuan kita kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi